Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Samara semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sekarang ini perkenalkan, aku Sasti. Di rumah yang sangat amat nyaman ini sudah menghadirkan dua wanita yang luar biasa. Kita mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol di Samara House ini. Kedepannya ada Dr. Muhim, Mbak Dr. Muhim, dan juga Tante Ida. Mungkin udah, kalau misalkan sahabat Samara ini sudah sering lihat podcast kita, mungkin gak asing ya sama penulis yang super duper keren ini. Asing. Selamat datang. Kali ini kita mau membahas tentang rumah yang tinggal bawa koper. Wow. Jadi pindahan tinggal bawa koper, gimana tuh? Nanti hari ini kita bakal ngobrolin tentang hunian yang sustainable, siap huni, full furnish, tapi tetap ramah di kantong. Wow. Nah, kita juga bakal bahas konsep jiwa rumah, desain arsitektur yang putih bersih, sampai pembiayaan yang fleksibel. Nah, kita akan langsung masuk ke Mbak Dr. Muhim di sini. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak Sasti. Alhamdulillah baik. Nah, kita bakal cerita soal nilai jiwa Samara dan bagaimana konsep ini relevan nih untuk pasangan muda pasca menikah. Wow, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Iya, paling ditunggu-tunggu. Saya juga, wah, walaupun belum menikah. Justru itu harus tahu konsepnya. Iya. Betul. Tapi Mbak Dokter ini sudah membaca ya seluruh buku dari Samara. Nih ya. Ini ya sahabat Samara, sudah kita hadirkan juga penulisnya. Boleh dong ya Mbak sharing-sharing di sini kita di rumah yang sangat nyaman ini, gimana, nyaman kan? Nyaman banget. Iya. Kita boleh dong sharing-sharing. Aku boleh ya menanyain beberapa pertanyaan kita. Boleh. Oke, Mbak, kan Samara sering disebut bukan cuma soal rumah fisik tapi juga jiwa rumah. Wah, gitu. Luar biasa. Nah, menurut Mbak sendiri bisa dijelaskan nggak maksudnya itu seperti apa? Iya, jadi pertama kali saya membaca buku Samara nih ya, itu memang luar biasa sekali ya, value yang diusung sendiri itu bahwa memang rumah itu tidak hanya digambarkan dari segi fisiknya atau sesuatu yang bersifat materi, tapi ada nilai immaterial yang di situ diusung oleh Samara gitu ya. Kalau dari diksinya sendiri kan ya sakinah, mawaddah dan rahmah ya, bahwa rumah itu kan memang harus menghadirkan suatu ketenangan, kedamaian, ketentraman untuk jiwa. Jadi tidak cuma ketentraman secara lahiriah saja, tapi ketentraman secara batin. Nah, itu yang mungkin tidak ada di konsep rumah-rumah yang lain. Setuju banget. Iya, gitu. Jadi jiwa rumah, ketentraman rumah itu akan tercipta manakala seluruh member family-nya ini atau anggota keluarganya ini merasakan kedamaian jiwanya terlebih dahulu. Gitu. Nah, maka kedamaian jiwa seseorang ini yang akan membawa kedamaian pada seisi rumah itu. Wah, Masya Allah sekali. Saya dengar Mbak Muhim bicara juga jadi damai loh ya. Masya Allah sekali. Jadi kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Kalau tantangan utama sendiri dari keluarga pasca menikah yang coba dijawab dari Samara itu, dari yang Mbak tangkap itu apa? Ini banyak ya, biasanya pasangan yang baru saja menikah itu kan mereka masih masa struggling, ya kan, masih masa berjuang, masih masa adaptasi, begitu ya. Nah, yang ditawarkan Samara ini menurut saya adalah value-nya sih, value-nya yang begitu kuat ya untuk mengusung sebuah konsep keluarga, mengusung sebuah perumahan khususnya ya, dimana biasanya kalau bisnis properti atau perumahan itu berhenti pada transaksional saja, iya kan, berhenti pada situ, tapi nggak ada value yang itu diusung bersama-sama, nggak ada value yang itu sustainable begitu ya, yang itu menjadi ruh atau menjadi jiwa dari perumahan itu sendiri. Nah, ini sekaligus menjadi
motivasi untuk para generasi muda ya, bahwa memang persoalannya itu biasanya persoalan ekonomi. Kita mampu nggak ya nyicil rumah, kita mampu nggak ya beli rumah, sementara pasangan muda ini kan ya itu tadi ya masih belum belum stabil mungkin keuangannya, belum stabil mungkin kondisi rumah tangganya. Tapi Samara ini berusaha untuk meyakinkan itu gitu ya, bahwa semuanya itu juga bisa proses, bahwa semuanya itu kalau kita memiliki visi misi yang sama, punya nilai yang sama, itu pasti akan bisa terwujud gitu. Tapi ngomongin tadi soal ruh, ini menarik sekali nih. Kak, gimana nih hunian ini bisa memfasilitasi kebutuhan spiritual? Kalau ngomongin soal ruh kan kayak kaitannya erat dengan spiritual ya. Dan juga sekaligus sosial. Jadi nggak cuma spiritual tapi sosial bagi warganya. Gimana tuh Mbak? Iya, luar biasa sekali dari yang saya dapatkan di buku Samara ini adalah bahwa kita sebagai manusia itu kan memang tugasnya dua ya. Kalau dalam konsep fikih sosial itu adalah ibadatullah, untuk beribadah kepada Allah, dan untuk imaratul ard, atau untuk memakmurkan bumi ini. Jadi ada dua dimensi, ada hablum minallah dan ada hablum minan nas, hubungan vertikal dan horizontal. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan dan bagaimana kita menjalin hubungan sosial dengan sesama manusia, begitu ya. Nah, jadi dari konsep sosial dan juga spiritualnya ini dua-duanya harus balance. Nggak bisa individual spiritualnya saja tapi sementara kita nggak ada kesalehan sosialnya. Nah begitu. Jadi manusia yang mulia di sisi Tuhan itu adalah manusia yang memang punya balancing atau punya keseimbangan dalam menjalankan dua tugas tadi, tugasnya sebagai hamba Allah dan juga tugasnya dalam bersosial itu tadi. Karena memang jadi ada dua saleh tadi yang saya katakan ya, kesalehan individual dan kesalehan sosial. Itu adalah orang-orang yang menjadi cita-cita kita semua untuk mewarisi bumi ini, begitu. Jadi untuk keberlanjutan hidup di bumi ini memang dibutuhkan sosok seseorang yang seperti itu gitu, punya dua-duanya. Karena kalau dalam Al-Qur'an ya, annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun, bahwa yang mewarisi bumi ini itu adalah orang-orang yang memiliki kesalehan individual dan juga sosial itu tadi. Jadi luar biasa sekali memang konsep yang diusung Samara, hunian yang memang punya dimensi sosial, mempertimbangkan aspek sosialnya dan mempertimbangkan aspek spiritualnya. Itu dia. Jadi kalau yang di Samara ini aku tangkap ya, Mbak. Jadi kita juga hidup tuh nggak cuma tentang kita doang, tapi bagaimana tentang tetangga-tetangga kita itu juga penting gitu. Iya, dimensi sosialnya jangan dilupakan. Itu yang tadi sudah dijelaskan juga, luar biasa ini loh sama Samara. Saya sampai tersihir tadi dengarnya kayak, Masya Allah jadi pingin punya rumah di sini nih. Oke, tapi kalau ngomongin soal keberlanjutan, tadi kan sosial, kita ngomongin soal keberlanjutan hidup keluarga ya Mbak. Nah, apa sih yang bisa Mbak Muhim bagikan dari konsep Samara itu sendiri kalau untuk dari sisi keberlanjutan keluarganya? Banyak. Karena banyaknya itu ya, sampai mana dulu nih yang harus dibagikan begitu. Jadi keberlanjutan keluarga itu kan ya itu tadi yang saya katakan, bahwa rumah itu menjadi tempat berpulang begitu ya kira-kira, yang itu diharapkan bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan kedamaian, dan itu harus ada aspek-aspek yang memang dipenuhi ya. Kalau kita berbicara soal keberlanjutan kan harus ada persoalan ekonomi, persoalan psikologis begitu ya, persoalan emosional, persoalan pendidikan dan lain sebagainya ya. Nah, maka Samara ini memang mengusung sebuah konsep dan juga nilai yang itu multi relation. Maksudnya begini, dalam sebuah relasi keluarga itu kan ada relasi parental, relasi marital dan juga relasi familial.
Ya, jadi relasi marital itu adalah relasi antara kita dengan pasangan, begitu ya. Relasi parental itu adalah relasi antara orang tua dan anak, dan anak dengan orang tua, dan relasi familial adalah lebih besar dari itu. Dan kalau mau lebih besar lagi ya relasi sosial, begitu ya. Nah, Samara ini benar-benar mengusung dari konsep dasarnya begitu. Dan semua relasi ini memang harus kita jaga dengan baik ya, terutama dari segi psikologisnya, emosionalnya, karena banyak pasti beberapa di antara kita kan pernah mengalami inner child atau bagaimana begitu ya, yang itu terkadang masih membekas di hati kita ya. Tapi bagaimana itu kemudian cukup berhenti di kita ya kan, dan tidak kita teruskan ke generasi anak-anak kita misalnya. Itu kalau dari segi dimensi psikologis ya. Kalau dari segi ekonomi misalnya kita bisa support seluruh anggota keluarga, atau misalnya suami support istri, istri support suami untuk lebih mengembangkan segenap potensi, bakat, dan juga kompetensi yang dimilikinya. Jadi ada nilai saling support di antara kedua pasangan dan seluruh keluarga itu tadi. Ini menarik nih kalau ngomongin soal pasangan deh. Tadi kan udah sekeluarga tadi yang Masya Allah. Kenapa tentu itu langsung seperti ini? Kalau ngomongin soal pasangan nih Mbak Muhim, gimana nih sih Samara ini bisa membantu transisi pasangan muda tadi ke keluarga tadi yang sudah Mbak bahas? Iya, ini pasangan muda atau yang masih single nih? Pasangan muda deh. Pasangan muda ya. Ya kalau kita melihat fenomena generasi sekarang ya, apalagi juga kita tidak bisa memungkiri bahwa data-data menunjukkan masih tingginya angka perceraian misalnya ya, dan itu kan aspeknya banyak, sebabnya banyak ya, diantaranya karena ekonomi lah, karena memang faktor-faktor lain, psikologis, KDRT, emosional, dan lain sebagainya. Memang faktornya banyak ya. Nah, anak-anak generasi muda sekarang itu yang dibutuhkan mereka adalah mungkin value ya, pegangan nilai yang harus mereka miliki dari segi agama. Karena terkadang gini ya, fenomena media sosial saat ini itu kadang standar hidup kita itu kayak yang FYP nggak sih? Iya betul, kita hidup diatur sama FYP, dan itu toxic sebenarnya. Dan itu kadang-kadang kita jadikan sebagai standar hidup kita, apalagi generasi sekarang ya. Itu yang menjadi problem sekarang, sehingga problemnya adalah mereka terkadang tidak punya pegangan nilai-nilai agama yang justru itu menjadi faktor terkuat sebuah keluarga itu bisa bertahan, begitu. Oke, fenomena media sosial sekarang itu memang luar biasa, dan kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa menolaknya, begitu ya. Tapi jangan sampai itu dijadikan standar tunggal dalam sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang damai. Terkadang kita kan nggak tahu ya, misalnya artis yang kayaknya postingnya yang happy-happy saja, tapi kita kan nggak pernah tahu kan di dalamnya seperti apa gitu. Makanya ya fokus kepada diri kita, keluarga kita, pasangan kita, mempersatukan visi dan misi bersama keluarga, dan kemudian struggle bersama dengan nilai-nilai yang dipegang itu tadi. Nilai agama tadi ya. Iya betul. Karena menurut aku juga nilai agama justru malah yang relevan dibawa ke sekarang, ketimbang kayak kita terlalu mengikuti standar yang ada. Kalau aku pribadi aku main sosial media banget, kadang tuh kayak kok kayak nggak ngerasa cukup ya. Sedangkan harusnya mestinya kita tuh merasa cukup sama apa yang sudah diajarkan gitu. Betul. Wah, luar biasa ini teman-teman, sebagai bahan pelajaran untuk kita. Yang terakhir deh Mbak Muhim, ada nggak sih pengalaman pribadi? Bener, ini aku mau sekali pengalaman pribadi atau insight mungkin yang bikin Mbak percaya kalau konsep ini tuh memang penting untuk generasi sekarang, terlepas dari tadi ya, maksudnya selain dari fenomena sosial media itu sendiri. Iya, tentunya ada ya, sekalipun pernikahan saya baru seumur jagung ya, tapi ya pasti adalah bahwa memang dalam sebuah pernikahan itu kita tidak bisa saling menuntut pasangan.
contoh paling sepele aja, misalnya salah naruh anduk itu kan contoh paling sepele, atau misalnya narik baju terus bikin bajunya berantakan di lemari dan lain sebagainya. Itu salah satu hal-hal terkecil dalam rumah tangga yang kalau kita tidak bisa memanage emosional kita terhadap pasangan, itu juga akan berlarut-larut. Iya. Jadi penting adanya konsep cinta kasih seperti yang diusung sama Ara itu ya. Jadi beda ya antara cinta dan kasih. Kalau cinta itu memang apa yang kita rasakan ke pasangan, apa yang kita berikan ke pasangan, itu adalah cinta. Tapi kalau kasih itu sudah sampai pada tahap kita bisa memaklumi kekurangan pasangan, begitu ya, seperti hal-hal terkecil yang tadi saya katakan ya, bukan hal-hal yang substansial, misalnya seperti KDRT. KDRT itu bukan kekurangan tapi aib. Jadi beda antara kekurangan dan aib ya, di sini harus dibedakan. Kekurangan itu adalah memang sifat-sifat dasar manusia yang itu mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan diri kita gitu, misalnya kayak yang tadi saya ceritakan. Nah, jadi pasti dalam sebuah rumah itu kan pasti tetap ada konflik, dan itu merupakan bumbu-bumbu dari sebuah hubungan ya kan. Pasti ada dinamikanya, ada perkembangannya, ada naik turunnya, ada up and down-nya ya kan. Nah, jadi konsep cinta kasih yang dibawa oleh Samara ini, terus kemudian konsep bagaimana hunian ini bisa memberikan kenyamanan untuk seluruh anggota rumah dan anggota keluarga ini butuh perjuangan dan butuh peran dari semua pihak. Begitu, bukan hanya kita tidak bicara soal kepala keluarga saja ya, tapi semuanya begitu. Jadi kalau kami di Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu ada 5 pilar ya, dan ini cocok dengan Samara sebenarnya. Jadi ada 5 pilar untuk sebuah keluarga ya, atau ketahanan keluarga. Yang pertama, kita menyadari bahwa pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidh atau perjanjian yang kokoh. Sebuah perjanjian yang itu diucapkan atas nama Tuhan, begitu ya. Berbeda dengan transaksi atau mungkin perjanjian-perjanjian yang lain begitu. Dan ini kan semua orang kan pasti mendambakan pernikahan yang seumur hidup kan. Iya kan. Nah, kita kan berharap menikah sekali saja begitu. Jadi kita menyadari bahwa perjanjian yang kokoh ini juga tidak bisa digugurkan dengan main-main, tidak bisa dilaksanakan dengan main-main, tapi semuanya ya harus ada keseriusan itu sendiri dalam menjaga dan merawatnya. Kemudian yang kedua adalah persoalan prinsip kita itu berpasangan, zawaj, berpasangan ya. Suami dan istri itu ibaratnya kayak dua sandal atau satu pasang sandal atau satu pasang sepatu. Atau kalau lebih dalam lagi seperti nafas yang terhembus dari hidung, gitu ya. Jadi kayak 2 lubang hidung begitu yang saling ya bersamaan begitu ya. Kalau kita menganalogikan dengan sepasang sepatu misalnya, kan kadang ada yang di depan, kadang ada yang di belakang, dan itu berjalan beriringan. Nah, itu adalah prinsip berpasangan. Kemudian yang ketiga adalah bersosialisasi dengan baik, atau dalam bahasa Arabnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Bersosialisasi dengan baik secara emosional ya, secara psikologis yang tadi saya katakan, dan juga secara sosial, termasuk misalnya tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada marginalisasi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah keluarga itu adalah ruang diskusi ya. Tasyawur. Bahkan kalau kita berbicara soal Al-Quran, persoalan menyapih saja itu harus persetujuan atau harus berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak. Begitu. Sekalipun yang menyusui itu adalah peran biologis perempuan begitu ya, tapi dua-duanya harus terlibat dalam keputusan itu, dalam diskusi persoalan itu begitu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, adalah kerelaan dari semua pihak, tidak hanya suami saja dan tidak hanya istri saja. Artinya kedua-duanya harus ada kerelaan dalam setiap pengambilan keputusan yang tadi sudah melalui proses diskusi. Nah, 5 konsep ini benar-benar
tertuang semuanya ya dalam Samara, dan luar biasa. ini luar biasa sekali karena membangun sebuah keluarga ini kan sesuatu yang mungkin tidak mudah ya. Tapi kita percaya bahwa itu bisa dilakukan bersama-sama dan itu bisa dilakukan secara kolektif. Wah. Dan pilar itu sebenarnya bisa diwujudkan kalau kita punya rumah singgah yang nyaman juga. Iya dong, pasti. Rumah tumbuh. Iya. Wah, jadi kita bisa bersama ya. keluarga itu bisa tumbuh di rumah yang mana ikut bertumbuh juga. Iya. Luar biasa sekali loh Sahabat Samara, sharing dari Mbak Muhim ini soal kehidupan pasca menikah, nilai jiwa Samara yang sudah dibaca juga dari buku Samara yang sudah ditulis oleh penulisnya yang ada di sini. Tapi terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa, very insightful. Aku juga banyak banget dapat pengetahuan baru. Rasanya ingin mengobrol tapi durasi kita, keterbatasan durasi kita yang membuat kita harus berhenti sampai di sini. Tapi nggak apa-apa Sahabat Samara. Di segmen berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Tante Ida sendiri selaku penulis buku dari biasa nih konseptornya ya. Iya betul. Gimana sih nanti mungkin bisa ditambahkan ya Tante dari apa yang sudah dipaparkan, ulasan-ulasan dari Mbak Dokter itu sendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.